Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Kandangan Dipastia dari Pendidikan Geografi 1B Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu unsur cuaca dan iklim, yaitu tekanan udara. Apa itu tekanan udara? Tekanan udara merupakan suatu tenaga yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Nah, tekanan udara ini diukur berdasarkan tekanan gaya pada permukaan dengan luas tertentu. Satuannya yaitu atmosfer atau ATM, milimeter raksa atau mHg, dan milibar atau MB. Nah, untuk persamaannya, satu atmosfer itu sama dengan 760 mmHg dan satu atmosfer itu sama dengan 1013 milibar. Distribusi tekanan udara di permukaan bumi. Gas-gas yang berada di atmosfer tidaklah tersebar merata di berbagai ketinggian, sehingga terjadi stratifikasi perbedaan udara yang ada di permukaan bumi. Nah, perbedaan inilah yang juga menyebabkan distribusi tekanan udara tidak merata. Nah, distribusi ini dapat dibedakan menjadi vertikal dan horizontal. Distribusi tekanan udara vertikal. Jadi, untuk distribusi tekanan udara vertikal ini merupakan hubungan antara tekanan udara dengan ketinggian tempat. Perbedaan tekanan udara yang terjadi pada daerah yang sama dengan ketinggian yang berbeda. Bagian atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi mempunyai kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan lapisan udara yang lebih tinggi. Tekanan udara selalu turun dengan naiknya ketinggian. Tekanan udara turun 1/30 kali untuk setiap kenaikan 300 meter atau 1 mmHg setiap naik 11 meter pada lapisan atmosfer bawah, pada lapisan troposfer. Nah, jadi seperti inilah ilustrasi dari kerapatan udara. Bagaimana terjadi perbedaan antara lapisan bawah troposfer di lapisan sama lapisan atas di troposfer. Kerapatan udara ini dipengaruhi oleh salah satunya oleh gaya gravitasi. Karena semakin tinggi tempat, maka gaya gravitasi akan semakin kecil. Hal tersebutlah yang menyebabkan molekul udara menjadi rapat dan renggang. Rapat untuk di bawah lapisan troposfer dan renggang untuk di lapisan atas troposfer. Nah, kerapatan udara ini berpengaruh kepada tekanan udara, yang mana tekanan udara akan menjadi rendah ketika molekul udara memiliki kerapatan yang renggang. Nah, begitu juga sebaliknya, jika kerapatannya tinggi atau rapat, maka tekanan udara akan tinggi. Itulah mengapa semakin tinggi ketinggian suatu tempat, maka tekanan udara akan semakin rendah. Jadi dapat dikatakan hubungan antara tekanan udara dengan ketinggian berbanding terbalik. Selanjutnya, distribusi tekanan secara horizontal. Jadi distribusi tekanan secara horizontal berada pada daerah yang berbeda dengan ketinggian yang sama dan dapat disebabkan dari penerimaan radiasi matahari yang berbeda. Jadi di sini ada skemanya. Daerah dengan radiasi matahari lebih tinggi memiliki massa udara yang lebih panas. Karena massa udara yang lebih panas, maka kerapatan udara akan merenggang. Setelah kerapatan udara merenggang, seperti pada distribusi vertikal tadi, tekanan udara akan menjadi lebih rendah. Maka begitu juga sebaliknya, jika daerah dengan radiasi matahari yang lebih rendah, massa udara akan menjadi lebih dingin, terlebih rendah, kerapatan udara akan menjadi rapat, dan tekanan udara akan menjadi tinggi. Jadi disimpulkan bahwa tekanan udara berbanding terbalik dengan suhu.
Nah, distribusi tekanan secara horizontal sendiri ditunjukkan juga melalui garis isobar. Apa itu garis isobar? Isobar merupakan garis yang menghubungkan tempat-tempat pada saat yang sama mempunyai tekanan yang sama. Daerah yang mempunyai tekanan yang lebih rendah biasanya atau lebih rendah dibanding daerah sekelilingnya biasa disebut dengan palung atau trough, dan tekanan tinggi atau antisiklon yang memanjang disebut dengan punggung atau ridge atau wedge. Tekanan udara sebagai unsur dan pengendali iklim. Jadi, apa pengaruh tekanan udara terhadap cuaca atau iklim? Nah, di sini disebutkan bahwa tekanan udara mempengaruhi perubahan kecepatan angin. Nah, angin sendiri kan merupakan massa udara yang bergerak. Nah, pergerakan angin ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara antara dua tempat yang berbeda. Seperti dikatakan dalam hukum Buys-Ballot, angin bergerak dari daerah dengan tekanan yang lebih tinggi menuju daerah yang tekanannya lebih rendah. Nah, tekanan udara ini sangat mempengaruhi perubahan kecepatan angin, karena kecepatan angin dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara. Semakin besar perbedaannya, maka semakin kencang kecepatan anginnya. Begitu pula sebaliknya, jika perbedaannya kecil, maka kecepatan juga akan kecil. Nah, angin ini berperan langsung terhadap evapotranspirasi, suhu udara, dan presipitasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa tekanan udara merupakan salah satu faktor penting dalam pengendali cuaca atau iklim. Ini ada beberapa data bahwa terasa lebih rendah, lebih terasa pengaruhnya di daerah subtropis dibanding tropis, karena fluktuasi penerimaan radiasi matahari yang terlalu besar, perbedaan yang suhu yang besar. Di tropis sendiri, rata-rata suhu tahunannya lebih tinggi dan stabil karena mengalami penyinaran matahari yang cukup konstan setiap tahunnya. Berbeda dengan wilayah subtropis yang dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari, yang mana matahari tidaklah menyinari daerah subtropis itu di setiap waktu dengan waktu yang sama. Selain faktor thermal, ada juga faktor dari bentang laut. Bentang laut dapat mempengaruhi tekanan udara, yaitu dengan adanya evaporasi yang terjadi di bentang laut akibat adanya penyinaran matahari, maka uap air yang berada di udara akan bertambah jumlahnya. Pertambahan jumlah uap air ini juga akan memberikan pertambahan tekanan udara pula. Jadi uap air menambah, tekanan udara naik. Itulah mengapa pada saat siang hari di daerah pesisir terjadilah angin laut, karena tekanan udara di laut lebih tinggi dibandingkan di darat. Sebagaimana kita tahu, angin bergerak dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara rendah, dan kecepatannya ditentukan oleh laju perubahan tekanan. Nah, untuk alat ukurnya sendiri, tekanan udara memiliki beberapa alat ukur, yaitu diantaranya barometer. Barometer itu ada beberapa jenis, yaitu barometer raksa dan barometer merkuri, serta barometer aneroid. Untuk barometer raksa dan barometer merkuri itu cara kerjanya hampir sama, yaitu tekanan udara yang ada di udara akan mempengaruhi isi dalam air raksa dan merkuri yang mengisi barometer itu. Untuk merkuri sendiri, jika tekanan udara tinggi, maka merkuri yang berada dalam tabung barometer tersebut akan tinggi pula, begitu sebaliknya. Nah, selain barometer merkuri dan raksa, ada juga barometer aneroid. Selain dari barometer, ada pula barograf yang terdapat langsung pencatatan tekanan udara dalam suatu alat tersebut.
Baiklah, sekian pemaparan singkat dari saya mengenai salah satu unsur cuaca, yaitu tekanan udara. Nah, dapat disimpulkan bahwa tadi saya telah menjelaskan bahwa apa itu definisi tekanan udara, bagaimana distribusi dari tekanan udara di bumi ini yang tidak merata, serta sampai ke alat ukur dari tekanan udara itu sendiri. Nah, untuk itu, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai unsur-unsur cuaca yang lain, Anda dapat menonton video-video dari teman-teman saya. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa.